Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah kalau kalian masih dalam kondisi yang sehat ya, meskipun di rumah saja, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar kita juga bisa beraktivitas tanpa terhalang oleh suatu apapun. Oke, baiklah, agar pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mas Rafael bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Mas Rafael yang sudah memimpin berdoa. Nah, untuk pagi hari ini sebelum saya mulai pembelajaran, bisa diaktifkan dulu kameranya. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Ya, baik. Mbak April, silakan diaktifkan dulu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan selama pembelajaran ya, sehingga kalian bisa tetap mengaktifkan kamera. Jika kalian mau menyampaikan sesuatu, kalian bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke, saya absen dulu. Hari ini Mbak Manda sudah hadir? Hadir, Bu. Oh ya, terima kasih Mas Radian. Hadir, Bu. Ya, Mbak Tias. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Hadir, Bu. Ya, Mbak Anis. Mbak Anis sudah ada. Mbak April. Hadir, Bu. Ya, Mbak Cian. Mbak Cian, kameranya belum diaktifkan, Mbak Hadir. Cian. Ya, Mas Sigit. Sudah. Oh ya, Mas Sigit. Mas Hadir. Sigit mana ya? Hadir. Oke, ya, baik Mbak Vira. Hadir. Hadir, Bu. Ya, Mbak Ika. Hadir, Bu. Ya, baik Mas Rafael. Hadir, Bu. Ada ya. Ya, Mbak Nurul Faiza. Hadir, Bu. Mbak Seliana. Hadir, Bu. Ya, Mbak Aulia. Hadir, Bu. Ya, Mbak Hania. Oke, sambil menunggu ya. Baiklah, silakan kameranya diaktifkan selama pembelajaran dan kita mulai pembelajaran kali ini ya. Sebelumnya materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, apakah kalian masih ingat? Masih ingat, Bu? Oke, baik. Apa yang bisa kalian sampaikan tentang materi pertemuan minggu lalu? Tentang apa materinya? Diferensiasi sosial, Bu. Ya, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian dari diferensiasi sosial. Baik sekali, terima kasih ya. Mudah-mudahan teman yang lain juga masih mengingatnya. Baik, siapa yang masih ingat pengertian dari diferensiasi sosial di dalam masyarakat? Ada yang mau menyampaikan? Yang masih ingat siapa? Mbak Cian, masih ingat untuk pembelajaran tentang diferensiasi sosial? Sudah lupa. Oh, sudah lupa. Oke, baik. Mbak Nurul Faiza, pengertian diferensiasi sosial pada pertemuan minggu lalu masih ingat? Masih, Bu. Iya, silahkan disampaikan, Mbak.
Diferensiasi sosial yang sudah dipelajari pada pertemuan lalu seingat saya adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu secara horizontal. Oh ya, baik sekali ya. Terima kasih Mbak Nurul Faizah yang sudah memberikan penjelasannya tentang diferensiasi sosial. Baik, ada lagi teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Anis, silakan Mbak Anis. Diferensiasi sosial adalah klasifikasi masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu, di mana masyarakat memiliki kedudukan yang sama walaupun beragam karakteristiknya. Iya, baik sekali pendapatnya Mbak Anis. Secara umum, ya semuanya masih ingat tentang pengertian diferensiasi sosial, yaitu pengelompokan atau klasifikasi masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu secara horizontal, sehingga apapun bentuk keragamannya di dalam masyarakat, masing-masing memiliki kedudukan yang sama atau sejajar. Ya, memang pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman yang cukup kompleks, ya, banyak sekali keanekaragamannya, dan itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi muda, ya, harusnya senantiasa untuk memelihara kekayaan bangsa, ya, dan sekaligus membingkainya dalam keharmonisan, ya, karena bisa saja keragaman yang ada di Indonesia itu memicu munculnya konflik sosial, ya, yang dulu pernah kita bahas, ya kan, sehingga dengan adanya diferensiasi sosial, mudah-mudahan kita bisa mengedepankan sikap toleransi di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai diferensiasi sosial di dalam masyarakat, ya. Tentunya akan menarik lagi jika nanti kalian bisa mengupas berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baiklah, ya. Manfaat kita belajar tentang keanekaragaman di Indonesia itu banyak sekali, ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ya. Misalnya kita mengetahui keanekaragaman yang ada di Indonesia, ya kan, sehingga bisa menumbuhkan rasa solidaritas di dalam masyarakat, ya. Kemudian bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan tentunya masih banyak lagi manfaat mempelajari diferensiasi sosial yang lainnya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya saya tampilkan dulu agar kalian bisa fokus dalam pembelajaran kali ini, ya. Sebentar. Nah, bisa dilihat? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, itu gambar apa? Gambar apa yang Saya ada kupu-kupu. Gajah, Bu. kupu-kupu? Gajah. Ya. Iya, oke. Bagus. Bisa nebak gajah ya? Oke, terima kasih. Jadi agak konsentrasinya sudah mulai fokus ya. Terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Ini gambar gajah, bukan kupu-kupu ya. Oke. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan bentuk dari diferensiasi sosial, ya. Saya tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Yang pertama, Sudah. setelah mengamati gambar atau video tentang diferensiasi sosial, harapannya peserta didik mampu memberikan analisis, ya, ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial, minimal 2 saja. Kemudian setelah mengamati gambar atau video tentang diferensiasi sosial, peserta didik mampu mendiferensiasikan, mengelompokkan, ya, bentuk-bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat minimal 3.
Selanjutnya, yang ketiga, setelah mengamati gambar atau video tentang diferensiasi sosial, peserta didik mampu mendiskusikan keragaman dalam masyarakat yang dapat menimbulkan partikularisme kelompok serta pembedaan sosial dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok tentang diferensiasi sosial, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi secara kreatif dan kolaboratif. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini kita gunakan model discovery learning, ya. Nah, oleh karena itu saya akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Manda, Mas Rahardian, Mbak Tias, Mbak Hesti, sama Mbak Anis. Kelompok kedua ada Mbak April, Mbak Jean, Mas Sigit, Mbak Vira, dan Mbak Ika. Kelompok yang ketiga ada Mas Rafael, Mbak Nur Faiza, Mbak Seliana, Mbak Aulia, sama Mbak Hania. Ya, masing-masing kelompok nanti akan menganalisis tipe, ciri dan bentuk diferensiasi sosial di dalam masyarakat. Baik, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, terima kasih. Nah, saya tayangkan gambar tentang diferensiasi sosial di masyarakat. Sudah muncul belum? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini merupakan gambaran tentang diferensiasi sosial di masyarakat, ya. Ini ada gambar beberapa orang sedang melakukan ibadah, ya. Kemudian selanjutnya ini juga menggambarkan tentang kondisi keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Gambar berikutnya, nah ini juga sama, ya. Ini menggambarkan tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia juga. Baik. Melihat dari gambar yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang bisa kalian sampaikan? Coba pendapatnya saya mau mendengar. Silahkan. Mengenai gambar yang pertama ini, ada yang bisa memberikan pendapat? Silahkan. Mbak Seliana mungkin? Baik, Bu. Ya. Tadi saya melihat ada gambar beberapa umat beragama yang sedang melakukan ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Iya, jadi di sini ada beberapa gambar tentang beberapa umat beragama yang sedang melakukan peribadatan, ya. Yang ini ada umat Muslim, kemudian ada juga umat Buddha dan umat Konghucu, ya. Masing-masing melakukan ritual ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan ini, ya. Selanjutnya gambar berikutnya. Masih tampak gambar di layar kalian? Masih, Bu. Masih, Ya. Bu. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut? Ya, silakan, Mbak. Tadi gambar yang saya lihat ada beberapa orang yang sedang melakukan selamatan, terus ada beberapa masyarakat Bali juga yang sedang melakukan ritual, dan itu ada orang perempuan yang menggunakan anting-anting banyak sekali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jian, pendapatnya detail sekali, ya. Ada masyarakat Jawa yang sedang melakukan selamatan, ini ya, ritual selamatan. Kemudian ada juga masyarakat Bali, ya, ini sama sedang melakukan ritual kebudayaan. Kemudian ada juga ini masyarakat Dayak. Nah, masyarakat Dayak ini memiliki tradisi, salah satunya yaitu memanjangkan telinga atau disebut telinga aru. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail dalam proses diskusi, ya. Jadi nanti kalian bisa menggali berbagai macam budaya-budaya di dalam masyarakat Indonesia pada khususnya. Selanjutnya ada
Gambar berikutnya, siapa yang mau memberikan pendapat ini tentang gambar apa? Saya, Bu. Iya, Mbak Tia, silakan. Selain apa yang disampaikan teman-teman tadi, saya melihat ada beberapa orang dari berbagai negara yang berbeda. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tias pendapatnya. Jadi dalam gambar ini juga menunjukkan beberapa orang dengan karakteristik yang berbeda. Dilihat dari ciri fisiknya ya. Nah, selanjutnya bentar. Ini tentang gambar. Kemudian saya share tentang video pembelajaran kita. Sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Ya. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Indonesia tanah air bebas, lautan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis, menggerukan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Di sini semua tebusan nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para dewata, telah tersokol dengan kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Tunggal ika berbeda-beda, namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang di telan zaman. Kenapa
kita bicara hari ini itu kita punya dua hal. Pertama yang dasarkan yaitu Pancasila. Dan yang kedua adalah kesepakatan kita bisa membangun bangsa. Tanpa iman tidak seseorang yang berkenan untuk baik tidak boleh ada musuh di antara kita kecuali berhadap yang melanggar hukum. Baik, sudah terdengar suaranya? Sudah. Ya. Oh ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Bisa disampaikan tentang isi dari video pembelajaran tadi, menjelaskan tentang apa? Video tadi tentang kondisi masyarakat di setiap daerah di Indonesia. Baik, terima kasih pendapatnya Mbak Ika. Teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Ya. Dalam Silakan Mbak video Manda. tadi ditayangkan tentang keragaman masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih pendapatnya Mbak Manda. Ayo yang lain, siapa yang punya pendapat yang berbeda lagi? Saya, Bu. Baik, Mbak Nurul Faiza, silakan. Di video tadi ditayangkan tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia dan macam-macam agama di Indonesia. Baik, terima kasih pendapatnya Mbak Nurul Faiza. Jadi dalam video tadi ada gambaran tentang keanekaragaman masyarakat di Indonesia, ya, mulai dari suku bangsa yang berbeda, ya kan, dari ujung barat Indonesia sampai timur. Nah, kemudian ada juga keragaman agama yang menambah heterogenitas masyarakat di Indonesia. Untuk memperdalam pemahaman kalian nanti tentang diferensiasi sosial ya di Google Classroom itu sudah saya share tentang LKPD. Nanti kita akan mengkaji lebih detail ya diferensiasi sosial masyarakat yang ada di Indonesia seperti apa. Kalian bisa melakukan diskusi kelompok seperti yang tadi sudah saya bagi di awal kelompoknya. Kemudian kalian berikan analisa terkait dengan ciri dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang muncul dalam masyarakat. Nah, kalian bisa membuka LKPD-nya di dalam Google Classroom. Silahkan kalian bisa bergeser ke Google Classroom terlebih dahulu ya. Nah, di sana sudah ada LKPD dan
materinya yang bisa kalian diskusikan dengan teman-teman. Oke, silahkan kalian berdiskusi di dalam ruang belajar ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian bisa menggunakan referensi lain ya, mulai dari modul yang sudah saya bagikan kemarin. Oke, terima kasih Mbak Kutvia sudah mulai membuka diskusinya di kelompok 2 ya. Kemudian di kelompok 1 ya, oke, masih ada kelompok 1 ada Mbak Manda, Mas Radian, kemudian Mbak Tias, Mbak Hesti, sama Mbak Anis di ruang kelompok 1 ya. Kemudian Mbak April dan teman-temannya ada Mbak Cian, Mas Sigit, Mbak Vira, sama Mbak Ika. Ya. Selanjutnya yang di kelompok 3 mohon maaf ada Mas Rafael, Mbak Nurul Faiza, Mbak Seliana, Mbak Aulia, Mbak Ania. Oke. Kalian bisa menggunakan referensi ya, referensi di internet. Kalian juga bisa melakukan pengamatan ya dari proses selama kalian berada di dalam masyarakat. Sekiranya itu juga bisa digunakan sebagai bahan atau sumber belajar kalian. Sekiranya sudah cukup diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. baik. Baik, ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk proses berikutnya, karena kalian sudah selesai melakukan diskusi, kita lakukan presentasi secara bergantian dari kelompok 1 dan kelompok selanjutnya. Ya, untuk kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 ada Mbak Manda, Mas Rahardian, Mbak Tias, Mbak Esti, sama Mbak Anis sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ya, silahkan boleh disampaikan, di-share ke forum belajar. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah tampak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diferensiasi sosial agama di Indonesia. Ada 6 agama besar di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain itu, ada juga masyarakat penganut aliran kepercayaan. Misalnya, Keharingan di Kalimantan, Kejawen di Jawa. Unsur-unsur dalam agama. Masing-masing agama yang ada di Indonesia memiliki unsur-unsur sebagai pembentuk keragaman dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap bahwa tanpa ada keraguan lagi, suatu getaran jiwa yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersikap religi. Misalnya, ketika mau beribadah, seseorang pasti memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang ditujukan untuk Tuhan dan akan mendapat balasan atau imbalan kelak nantinya. Kemudian yang kedua, simbol agama,
yakni identitas agama yang dianut umatnya. Simbol agama ini bisa berupa tempat ibadah, umat Muslim misalnya masjid, umat Hindu misalnya pura, Kristen misalnya gereja, dan lain-lain. Bisa juga simbol ini diwujudkan dalam bentuk kitab suci, misalnya Al-Quran untuk umat Muslim, Injil untuk Kristen, atau simbol lainnya. Misalnya pakaian busana Muslim untuk umat Muslim, sesaji untuk sembahyang umat Hindu, salib untuk umat Kristen, Katolik, dan seterusnya. Yang ketiga, praktik keagamaan atau upacara keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, umat Muslim melakukan sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Sedangkan umat Kristen dan Katolik merayakan Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain-lain. Umat Hindu merayakan Nyepi, Tingkeban, sedekah bumi, ritual, potong gigi, ngaben, dan lain-lain. Masyarakat penganut agama Buddha memiliki upacara keagamaan Waisak, sedangkan umat Konghucu mereka melaksanakan upacara keagamaan Cap Gomeh, Cengben, membagi angpau, dan lain-lain. Yang keempat, umat penganut religi yaitu orang yang menganut suatu sistem keyakinan. Misalnya, umat Muslim adalah mereka pemeluk agama Islam, umat Buddha, umat Kristen, umat Hindu, dan lain-lain. Yang kelima, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Misalnya, seseorang yang dulunya kurang dekat dengan Tuhannya, namun setelah mendapat ujian atau cobaan, orang tersebut menjadi lebih taat dan lebih dekat dengan Tuhan. Hal tersebut termasuk dalam pengalaman keagamaan. Aliran kepercayaan di Indonesia. Selain keanekaragaman agama di Indonesia, ada juga aliran kepercayaan. Misalnya kejawen pada masyarakat Jawa. Kebanyakan dari pemeluk aliran ini, mereka tetap memeluk salah satu agama utama, termasuk melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Namun, beberapa di antaranya juga melaksanakan laku para leluhur yang sudah dipercayai secara turun-temurun. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rahmat, selain dari Tuhan juga rahmat bagi manusia lain dan alam semesta. Kepercayaan Merapu ada pada masyarakat Sumba. Para pemeluk Marapu juga mengenal konsep surga seperti Islam dan Kristen, namanya Prai Marapu. Mereka percaya orang yang meninggal akan pergi ke Prai Marapu, dijabarkan sebagai tempat yang sangat indah, tempat berkumpulnya para arwah nenek moyang yang mereka puja tinggal. Keharingan pada masyarakat Kalimantan. Suku Dayak merupakan penduduk terbanyak yang menganut kepercayaan ini sejak tahun 1980. Keharingan dilebur dengan ajaran agama Hindu karena dinilai serupa. Meski begitu, ada banyak tradisi keharingan yang berbeda, termasuk tempat ibadahnya. Namanya Balai Basarah, beda dengan Hindu yang beribadah di pura. Ciri diferensiasi sosial. Dari analisis mengenai bentuk diferensiasi sosial tadi, kami menyimpulkan bahwasanya keanekaragaman agama dapat kami kategorikan masuk dalam ciri-ciri budaya karena berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Manda. Luar biasa sekali analisis dari kelompok 1 mengenai keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, silahkan diberi kesempatan pada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pemaparan kelompok 1.
Yuk, teman-teman yang lainnya silahkan berikan tanggapan kalian tentang pemaparan dari kelompok 1. Saya Bu mau memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Iya, baik. Silahkan Mbak Jian. Saya dari kelompok 2 mau bertanya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pertanyaannya yaitu bagaimana sih di Indonesia bisa muncul keanekaragaman agama? Terima kasih. Ya, silahkan bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Jian, mengapa, bagaimana ya di Indonesia bisa muncul keanekaragaman. Silahkan ditanggapi dari kelompok 1. Ya, saya akan menjawabnya, Bu. Iya, silahkan Mas Radian. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2, kami akan mencoba menjawabnya. Keragaman agama yang ada di Indonesia pada dasarnya disebabkan karena strategisnya letak geografis Indonesia, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia, menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka inilah yang kemudian membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih, Bu. Baik, ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya Mbak Jian luar biasa sekali dan jawabannya Mas Radian juga bisa menjelaskan dengan detail ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Oke. Baik, cukup ya. Nah, sebelum melanjutkan pada presentasi berikutnya, saya sampaikan dulu sedikit game untuk memfokuskan perhatian kita semuanya. Bentar. Nah, silahkan. Sudah tampak di layar kalian? Betul, Bu. Iya. Nah, angka berapa saja yang muncul pada gambar tersebut? 6, 9, 1. 6, 9, 1. Cuma itu aja. 0 ada, 2 ada, 4, oke. 6, 9, 2, 4, 1. 8, ya. 8 juga ada ya Mbak Nurul ya. Ada lagi? 2 juga muncul di situ. 4. 4, oke. Jadi di sini ada angka 6, ada angka berapa? 8, 9, 2, 4, 1 ya. Oke, sudah menemukan angkanya. Baik. Selanjutnya. Bentar. Nah, tebak warna ini ya. Sudah muncul ya, tebak warna. Kalian saya minta untuk menyebutkan warnanya. Ya, apa saja yang muncul di situ? Warna apa aja? Yang muncul dalam huruf itu ada warna merah, hijau, biru, putih, kuning, biru, kuning. Iya. putih, Oke. coklat. Selanjutnya yang ini coba. Warna apa aja itu? Biru, merah, Hijau, ungu, hitam, kuning, hijau, kuning, biru. Iya, oke. Jadi jangan terkecoh dengan tulisannya ya. Tulisannya hijau tapi di sini munculnya warna biru ya. Ada ungu juga, ada hitam ya. Oke. Masih fokus dalam pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok kedua. Kelompok 2 sudah siap?
Ya, Bu. Iya, silahkan Mbak April silahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Eti. Berikut saya tampilkan hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah gambarnya sudah jelas, Bu? Iya, sudah muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang analisis ciri dan bentuk diferensiasi sosial. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu saya, Aprilia, Yanifa, Sigit, Vira, dan Ika. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 adalah sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan keragaman yang luar biasa. Keragaman tersebut selain menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia, walaupun di sisi lain juga menjadi salah satu sumber munculnya konflik sosial di masyarakat. Analisis kami dari gambar tersebut menunjukkan bahwasannya di Indonesia memiliki keragaman ras, yaitu pembedaan masyarakat yang dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Misalkan, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Pada dasarnya, ciri fisik manusia dikelompokkan atas 3 golongan yaitu ciri fenotip, ciri filogenetik, dan ciri genetif. Menurut Kroeber, ras di dunia diklasifikasikan menjadi 5 kelompok ras, yaitu pertama, Australoid, yaitu penduduk asli Australia atau aborigin. Kedua, Mongoloid, yaitu penduduk asli wilayah Asia dan Amerika dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kulit kuning atau sawo matang, rambut hitam lurus, mata sipit, hidung pesek, tinggi badan Malayan Mongoloid sekitar 150 sampai 165 cm, dan tinggi badan Asiatik Mongoloid sekitar 155 sampai 165 cm. Kemudian berikutnya ada Kaukasoid. Kaukasoid yaitu penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kulit putih dan bibir tipis, hidung mancung, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, mata biru atau berwarna, badan tinggi kisaran 165 sampai 180 cm. Kemudian selanjutnya, Negroid, yaitu penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia. Ciri-cirinya adalah pertama, kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, tinggi badan kisaran 170 cm, dan yang terakhir yaitu kelopak mata lurus. Kemudian ada juga nih ras-ras khusus. Nah, ras khusus ada ras Pedoid, yaitu penduduk asli pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada ras Guzman, merupakan penduduk asli gurun Kalahari Afrika Selatan. Ketiga, ras Polinesia merupakan kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Selanjutnya ada ras Ainu merupakan penduduk asli Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Kemudian ras yang ada di Indonesia ada Papua Melanosoid, yaitu berkulit hitam dan berbibir tebal. Orang kulit hitam di Indonesia disertai ciri khas rambut gimbal dan ikat bergelombang kecil. Misalnya, penduduk asli Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kedua, Negroid, berkulit hitam, bentuk tubuh kecil, dan berambut keriting. Perbedaan dengan Papua Melanosoid yaitu bahwa orang Negroid berbadan relatif lebih kecil.
Mereka kebanyakan tinggal di wilayah Semenanjung Malaka atau suku Semang. Selanjutnya, ada Melayu Mongoloid, berkulit hitam sampai ke kuning-kuningan, berambut lurus atau ikal dan muka agak bulat. Nah, golongan terakhir adalah golongan terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, dan mereka dianggap sebagai cikal-cikal yang melahirkan generasi bangsa Indonesia. Golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu Melayu Tua dan Melayu Muda. Nah, Melayu Tua atau Proto-Melayu seperti suku Batak, Toraja, Dayak, dan sebagainya. Sedangkan Melayu Muda atau Deutero-Melayu seperti suku Jawa, Sunda, Bali, Madura, Bugis, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Wedoid. Nah, Wedoid ini biasanya berkulit sawo matang, bentuk tubuhnya kecil, dan rambutnya bergelombang. Sifat mereka mempunyai kesamaan dengan bangsa Weda di Sri Lanka. Mereka ada beberapa suku seperti suku Sakai atau di Siak Riau, suku Kubu Jambi, suku Tomuna Sulawesi. Selanjutnya, Asiatik Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada Kaukasoid, terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan uraian tadi, kami memberikan analisis bahwa untuk keanekaragaman ras masuk dalam ciri diferensiasi sosial, yaitu berdasarkan ciri-ciri fisik. Demikian yang kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak April ya, yang sudah mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan dalam diskusi ini diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dari pemaparan kelompok 1. Kameranya bisa diaktifkan dulu ya teman-teman. Ya, oke, baik. Silahkan yang mau bertanya pada kelompok 2 tentang keanekaragaman ras tadi di Indonesia ya. Silakan. Ya, dari Mbak Aulia. Keanekaragaman masyarakat di ciri fisikal di dunia. Pertanyaan, apa di muncul keragaman serta zaman dan abilitas terbatas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aulia yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya pertegas lagi pertanyaannya, mengapa di Indonesia muncul keanekaragaman ras ya? Bisa dibantu untuk menjawab kelompok 2, silahkan. Baik, terima kasih Aulia yang sudah memberikan pertanyaan pada kami. Kami akan mencoba menjawabnya. Mengapa di Indonesia muncul keberagaman ras? Penjelasannya adalah adanya pernikahan antar suku bangsa di Indonesia sehingga menyebabkan keberagaman masyarakat berdasarkan ciri fisiknya. Demikian analisis kami dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya dari Mbak Vira sudah disampaikan pendapatnya. Ada yang mau menambahkan atau menyempurnakan jawaban dari Mbak Vira? Silahkan, saya beri kesempatan. Saya Bu. Baik, ya silahkan Mas Sigit. Saya mencoba menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Vira. Ya. Penyebab masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman ras antara lain letak Indonesia yang tergolong strategis. Indonesia terletak di posisi strategis yang memudahkan orang untuk berkunjung, baik berwisata ataupun berdagang di Indonesia. Tidak hanya itu, ada banyak pendatang dari negara lain yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia. Hal ini memunculkan berbagai ras baru di Indonesia karena para pendatang menikah dengan penduduk setempat. Sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan, ada masyarakat yang setuju dengan adanya perubahan, namun ada pula yang tidak setuju dengan adanya perubahan. Bagi masyarakat yang bisa menerima, akan tinggal bersama dengan orang dari berbagai ras yang berbeda.
Sebaliknya, bagi yang tidak bisa menerima, akan hidup dan tumbuh di budayanya sendiri. Kondisi alam faktor ini juga berpengaruh pada keberagaman ras di Indonesia. Kondisi alam ini meliputi daerah tempat tinggal, seperti kawasan perkotaan, pedesaan, dan tempat lainnya. Tidak hanya berpengaruh pada keberagaman ras, hal ini juga berpengaruh pada keberagaman mata pencaharian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Demikian tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa untuk menambahkan referensi tentang faktor penyebab keanekaragaman ras di Indonesia. Terima kasih Mas Sigit ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan siapa yang mau mewakili kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Rafael. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena sudah diberi kesempatan bagi kami kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Nantinya jika ada hal yang belum bisa dimengerti, bisa ditanyakan. Analisis bentuk diferensiasi sosial menurut kelompok 3. Keragaman dalam masyarakat adalah suatu kondisi yang mudah sekali dijumpai di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki kepulauan yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat memiliki keragaman suku bangsa dan dengan budaya yang berbeda-beda. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan salah satunya karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda tersebut sehingga menyebabkan Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang mendiami wilayahnya. Berbagai suku bangsa tersebut antara lain Batak, Dayak, Sunda, Aceh, Asmat, Dani, Jawa, Baduy, dan lain-lain. 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Ada 1000 lebih bahasa yang dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar anggota suku bangsa, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan lain-lain. Namun, Indonesia memiliki bahasa persatuan yang mengintegrasikan seluruh bahasa masing-masing suku, yaitu bahasa Indonesia. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora, dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia. Contoh, nenek moyang merupakan seorang pelaut di mana mereka menggunakan pengetahuan tentang alam untuk melakukan aktivitasnya melaut. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya, misalnya membentuk kelompok adat, kelompok RT, dan lain-lain. Keempat, sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia, misalnya teknologi untuk bercocok tanam, masyarakat mengenal bajak, sampai teknologi yang modern. Masyarakat menggunakan handphone, dan lain-lain. Nomor 5. Sistem mata pencaharian adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya bertani, nelayan, sampai pada mata pencarian yang membutuhkan spesialis seperti dokter, arsitek, dan lain-lain. Keenam, sistem religi. Sistem religi disebut juga kepercayaan, adalah suatu sistem di mana manusia percaya terhadap suatu yang lebih tinggi darinya. Yang ketujuh, sistem kesenian. Kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia, misalnya seni gerak, ada tari, seni pahat, seni lukis, dan lain-lain. Adapun
Dari analisis kami, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia termasuk dalam kategori ciri budaya. Hal ini disebabkan karena berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Di sini ada beberapa gambar suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, ini adalah suku Bali, yang kedua suku Asmat, yang ketiga adalah suku Dayak. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali dari kelompok 3 ya yang sudah memberikan hasil pemaparannya. Silahkan ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 3? Baik, Bu, saya akan bertanya. Ya, silakan Mbak Esti. Berikan satu atau beberapa contoh suku bangsa di Indonesia disertai dengan contoh kebudayaan yang dimilikinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Silahkan dari kelompok 3 yang mau mewakili untuk memberikan penjelasan, siapa? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Saya akan mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan Hesti terkait dengan contoh suku bangsa di Indonesia dan contoh kebudayaan yang dimilikinya. Misalnya suku bangsa Jawa, merupakan suku terbesar di Pulau Jawa, mendiami di sebagian besar wilayah Indonesia, tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja, namun juga wilayah lainnya. Sistem religi masyarakat Jawa beraneka ragam, mulai dari penganut agama-agama besar di Indonesia, juga memiliki sistem kepercayaan yaitu kejawen. Suku Jawa berkomunikasi dengan bahasa Jawa antar anggotanya, dan penggunaan bahasa Jawa memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tergantung dengan siapa orang berkomunikasi. Keseniannya pun beraneka ragam, mulai dari kuda lumping, seni tari serimpi, dan lain-lain. Dilihat dari teknologi yang dimiliki masyarakat saat ini, perkembangannya sangat pesat, mulai dari teknologi HP untuk komunikasi, kendaraan untuk mobilitas, atau berbagai mesin untuk efisiensi pekerjaan. Demikian gambarannya contoh suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Nurul yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa ya atas pertanyaan dari Mbak Esti. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa untuk pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Silahkan. Saya, Bu. Iya, Mbak Esti, silahkan. Bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat yang saya pahami dari proses diskusi tadi ada beberapa macam, yaitu keanekaragaman agama dan suku bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Esti. Ada yang mau menambahkan atau menyempurnakan pendapat dari Mbak Hesti? Silahkan. Saya, Bu. Iya, Mbak Seliana. Selain keragaman agama dan suku bangsa, ada juga keragaman ras di Indonesia. Iya, terima kasih Mbak Seliana ya. Jadi ada 3 bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Ada keanekaragaman ras, ada keanekaragaman agama, dan ada keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya mengenai ciri dari diferensiasi sosial, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Hania silahkan. Ciri dari diferensiasi sosial dari proses diskusi tadi ada 2, yaitu ciri budaya dan ciri fisik. Iya, baik. Terima kasih Mbak Hania yang sudah membantu untuk menyimpulkan materi kita hari ini dan teman-teman yang lain juga. Jadi saya beri penegasan bahwasanya bentuk diferensiasi sosial dari proses diskusi tadi kita dapatkan 3 bentuk. Yang pertama agama, yang dilihat dari keyakinan masyarakatnya. Ada 6 agama besar di Indonesia dan ada aliran kepercayaan. Ya, kemudian ada diferensiasi ras juga, ya 5 ras besar yang ada di dunia. Ya, yang sudah dijelaskan tadi sama kelompok 2 berikut dengan ciri-cirinya ya. Kemudian satu lagi ada diferensiasi suku bangsa ya. Ada suku Dayak, Sunda, Minangkabau, Bali, Jawa dan lain-lain. Nah,
Sedangkan cirinya kita juga sudah mempelajari tadi ada 2 ciri yang mendasari diferensiasi sosial, yaitu ciri budaya dan ciri fisik. Baik, setelah kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini. Silahkan bisa disampaikan perwakilannya. Nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ya, oke, Mas Radian, silahkan. Dalam masyarakat, kita harus saling menghargai perbedaan karena masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman yang kompleks. Agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, terima kasih Mas Radian. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil? Ya, Mbak Tia, silakan. Kondisi masyarakat yang beraneka ragam harusnya mendorong semangat cinta tanah air agar integrasi bangsa semakin kokoh di tengah keragaman dalam masyarakat. Ya, baik. Jadi itu beberapa nilai yang bisa kita ambil dalam pembelajaran tentang diferensiasi sosial di Indonesia. Untuk selanjutnya, pada proses evaluasi pembelajaran, kalian bisa membuka link ya soal yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, kalian bisa mengerjakan soalnya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam. Jadi besok sudah masuk semuanya nilainya dan harapannya tidak ada yang terlambat dalam mengerjakan evaluasinya. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat belajar meskipun di dalam kondisi pandemi dan tentunya selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.